Oke guys, di konten kali ini Mas Jul akan membahas yang akhirnya untuk FF Collab bisa di spill juga ya teman-teman ya. Jadi untuk skill tampilan ya sudah bisa kita spill, kita lihat pada album ya teman-teman ya. Jadi ternyata di The Legend of Neverland itu tanggal 1 itu adalah fix collab untuk dengan Overlord ya teman-teman, anime Overlord. Dan sudah terkonfirmasi dengan fix juga ada 3 ikonik dari Overlords yang akan menjadi Fiery. Yang pertama adalah itu Ainz ya atau Momonga. Yang kedua adalah Albedo yang NPC yang sangat suka ke Ainz ya setelah dia diedit ya. Jadi dia tampilannya seperti iblis malaikat ya teman-teman. Lalu yang ketiga adalah si Celtier Bloodfallen ya. Jadi kalau nggak salah dia adalah ras vampir. Oke, tanpa berlama-lama kita akan bedah atau kita spill satu-satu untuk kemungkinan yang untuk Fiery pilihan yang mana teman-teman kira-kira ya. Jadi buat F2P pasti akan bingung mau pilih yang mana, mau ambil yang mana. Kalau spender pasti ambil semua ya teman-teman ya. Kalau F2P kan pasti pilih-pilih ya. Seperti Mas Jul ini pilih-pilih, kaum pilih-pilih. Oke. Yang pertama kita lihat dari si Ainz ya. Dia adalah karakter utama atau MC di Overlords. Nah, si Ainz ini sesuai untuk elemennya itu yang sudah kita bahas kemarin ya. Dia adalah tipe angin teman-temanku ya. Dia bertipe angin. Oh ya, jadi buat teman-teman yang agak kecewa ya ini ya, jadi Mas Jul berharap si Ainz ini bukan tipe angin sih ya, lebih ke tanah atau ke holy sekalian ya. Kenapa kok tanah ya? Karena dia sudah tulang ya, tinggal tulang ya, sudah bau tanah ya gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dari statistik dasarnya dulu teman-teman. Dia memiliki HP yang tinggi ya, 110.000, serangan yang tinggi, juga defense yang tinggi. Atribut khususnya Def, Block, Touch, dan Smash. Nah ini termasuknya juga tinggi karena defense 200, Block 200, Touch 300, dan Smash-nya 600. Ini user Smash ini bisa untuk di asisnya ya. Ini bagus ini untuk user Smash. Ini kalau misalnya nggak main angin ya bisa ini ditaruh. Kalau ini main angin ini juga wajib diambil karena statusnya bagus. Kita baca satu-satu skillnya teman-teman ya. Untuk skillnya itu Fallen Down itu benar kan yang jurus waktu melawan Celtier itu ya, menghasilkan gelombang panas yang kuat mengembang seketika, jadi membentuk bola, mengeluarkan itu menelan semua yang ada dalam jangkauan. Berarti kurang lebih ini skillnya adalah menarik ya teman-teman. Jadi skillnya ini kurang lebih nanti akan menarik seperti balon, seperti lotus, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi akan menarik ya gitu. Ketika dikeluarkan, menonaktifkan efek musuh, imun kontrol, super armor, imun slow, dan pengurangan kontrol. Jadi intinya dia menonaktifkan debuff lawan ya. Jadi intinya kalau lawan mau memberikan debuff, kita istilahnya kita tidak akan mempan selama skill ini mau keluar ya. Jadi intinya dalam lingkaran itu kalau lawan mau mendebuff kita tidak akan mempan ya, imun slow dan sebagainya. Oke, lalu selama ini kurang lebih 6 detik ya teman-teman. Meningkatkan break ya, break rate ini berarti smash yang dimaksud ya. Break rate itu adalah smash, bukan break V ya. Break V dan break smash itu beda. Break rate dan break V itu beda ya teman-teman ya. Break rate itu adalah smash, break V itu berbeda. Itu status yang kita dapatkan jarang ya. Break V itu kalau nggak salah status itu kalau kita sedang dikeroyok apa ya. Nanti Mas Jul agak lupa untuk break V itu gimana ya. Oke. Lalu slow musuh yang terkena hit 80% selama 3 detik, mengurangi heal mereka 80%. Jadi kalau ada musuh yang kena ya, istilahnya musuh yang kena ini akan dikurangi healnya 80% selama 6 detik teman-teman. Jadi ini sangat bagus ini ya, untuk kalau dari deskripsi skillnya ini bagus sekali. Skill ini tidak bisa kritikal, namun untuk setiap 1% critical rate dikonvert menjadi 1% break rate atau smash. Skill ini tidak crit dan tidak block. Damage-nya meningkat 150% dari nilai dasar jika target ada seal. Skill ini mendapatkan tambahan 100% break rate. Jadi intinya ini adalah membuff user smash ya. Jadi angin yang menggunakan smash.
Intinya gitu guys. Jadi untuk si Ainz ini adalah untuk para user Smash yang menggunakan angin. Jadi bergembiralah para user angin yang fokusnya ke Smash ya, karena ada si Ainz. Kalau lihat dari deskripsi skillnya, ini adalah wajib buat teman-teman yang mau main Smash ya teman-teman ya, atau Brick Red atau Smash ya, itu sama ya. Brick Red dan Smash itu sama. Kalau Brick V itu berbeda ya. Sebentar Mas Dul cek dulu Brick V itu apa sebentar ya. Nah, untuk Brick V sebentar Mas Dul agak lupa teman-teman untuk Brick V ya, masalahnya ini ya. Nah, ini Brick V ini di bawahnya one heart ya, atau satu hati ya. Sebentar. Di sini ada ini ya. Jika ada 2 lebih musuh di sekitar, maka damage yang diterima. Jadi intinya kalau semakin kita dikeroyok, itu damage yang kita terima kan berkurang, teman-teman gitu ya. Jadi ini istilahnya untuk seperti BK ya, UB gitu ya teman-teman ya. Jadi Brick V ini ya 1% ini masih kecil. Dapatkannya dari Thunder ya teman-teman. Thunder itu ada Thunder Brick V ya itu ya. Oke, lanjut lagi tadi sampai Ainz ya. Oke, kita lanjut lagi sampai Ainz. Masih bahas Ainz sama atau si Momonga ya teman-teman ya. Oke, si Momonga, Ainz atau Momonga. Kenapa nggak dikasih nama Momonga ya sesuai dengan nick aslinya ya? Jadi untuk si Ainz ini atau Momonga ini, dia jadi walaupun tidak bisa kritikal, dia menambahkan setiap kritikal yang kita punya itu masuk ke Smash teman-teman. Berarti gambarannya gini ya teman-teman, kalau misalnya kritikalnya kita 100, smashnya kita 117 ya, berarti nanti smashnya jadi 217. Kemungkinannya seperti itu ya. Kalau seperti itu broken sekali teman-teman. Betul, itu broken sekali ya kalau seperti itu ya. Oke, skill pasifnya, skill ini berefek ketika berganti ke Ainz. Jadi misalnya di second job atau ke first jobnya ya, critical Tuan akan meningkat 1,5% selama 8 detik dan menghiraukan dan damage yang dihasilkan menghiraukan seal. Jadi ini semakin tinggi si Ainz itu akan semakin tinggi critical rate-nya ya. Jadi misalnya teman-teman bisa punya sampai merah 3 ini ya, merah 3 berarti sudah critical rate-nya tambah 12%. Jadi intinya misalnya si Ainz ini di job kedua ya. Job kedua, teman-teman ganti dari job pertama ke kedua, langsung ini pasifnya akan aktif ya. Berganti ke Ainz, yang penting ada Ainz-nya ya. Jadi atau Ainz di first jobnya, nanti teman-teman dari second job ke first jobnya gitu ya teman-teman ya. Itu bisa. Oke, kalau basicnya gimana? Partner otomatis mengikuti menyerang AOE. Oh, serangannya AOE berarti ke semua ya. Ke semua, ini serangannya AOE berarti ke semua. Oke, jadi kesimpulannya kalau buat Mas Dul untuk user angin ini wajib ya buat teman-teman user angin. Mas Dul sarankan kalau teman-teman yang baru bikinnya user angin dan Smash ya, seperti contoh ini teman-teman, ada satu ya di sini ya, yang setahunya Mas Dul ini ya di guild ya. Siapa ini? Sebentar mana nih ya? Ini ya. Nih si Durek XP ini adalah si Sahdudu ya ini ya. Ini dia user angin ya teman-teman ya, user angin. User angin tapi fokusnya ke Smash ya. Itu ya, Smashnya udah 84% ya. Lah ini pasti akan cocok kalau misalnya si Sahdudu ini misalnya, atau si Durex ini ambil si Ainz. Tuh misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Seperti Mas Dul bilang tadi ya, jadi kalau misalnya ada user angin yang fokusnya mau ke Smash, itu seperti tadi si Durek SP atau si Sahdudu ya, itu sangat wajib Mas Dul rekomendasikan untuk ambil si Ainz gitu ya teman-teman. Oke, itu si Ainz baru yang pertama ya. Lalu kita lanjut lagi untuk yang kedua teman-teman ya. Yang kedua itu ada si Celtier Bloodfallen ya, Bloodfallen. Oke, dia adalah ras vampir. Kalau kita lihat di sini tulisannya adalah HP Steel Buff ya. Jadi ini dia untuk api ya. Oke, katanya ini gratis teman-teman. Untuk Celtier ini gratis ya. Oke, untuk HP-nya 77.000. Oke ya, tapi kurang ini ya. Untuk atribut khususnya serangan critical smash block. Oke, user api banget ini. Kita lihat untuk para user api apakah ini cocok atau enggak ya. Oke, kita lihat dari skill aktifnya dulu. Menelan musuh dalam api yang membara, memberikan total sekian. Musuh yang akan terkena hit skill ultimate menerima damage burn. Oh, ini adalah mengburn ya.
Jadi seperti Rose yang tomboy ini 20% dari attack tuan. Oke, 20% guys. Bayangkan kalau attack kalian 100.000 berarti 20%-nya adalah 20.000 guys. Jadi semakin tinggi attack kalian semakin sakit ini untuk Saltir ya. HP Steel Tuan tambah 10% ketika Tuan memberikan damage dan trigger HP Steel. Damage itu meningkat 20% selama 6 detik. 6 detik. Jadi ini adalah untuk apa ini ya, Red HP Steel ya, Red HP Steel. Jadi dia mengambil HP tuannya ya 10% atau gimana nih, HP Steel tuan plus 10% atau menambah HP Steel kita ya. Jadi intinya menambah Red Vampire kita ya ketika tuan memberikan damage dan oh iya, jadi gini teman-teman. Jadi maksudnya adalah saat kita memberikan damage ke lawan dan trigger untuk life steal-nya atau red vampire-nya, kita akan dapat tambahan 10% ya. Lalu damage itu kan mendapatkan peningkatan 20% teman-teman. Misalnya ke damage kita 1000 ya, 1000. Kita akan mendapatkan 20% berarti 120.000. Lalu kita kan misalnya red vampire kita 1% nih ya, 1%. Berarti 1200 diambil 1% kan 1200 diambil di 1200 1%-nya ini misal kalau red vampire kita 1% berarti kan 12 ditambah 10%, 120 tambah 12 berarti 132. Jadi intinya kita bisa mendapatkan tambahan 10% plus red vampire kita ya, gitu teman-teman. Lumayan ini, jadi dapat peningkatan damage juga ya 20% ya selama 6 detik ya. Oke, lumayan sekali nih teman-teman ya. Jadi damage-nya kita juga meningkat, kita juga dapat life steal ya, life steal 10%. Oke, itu kurang lebih aktifnya. Sekarang pasifnya teman-temanku ya. Pasif ini, skill ini akan aktif ketika sama seperti Ains, jadi harus dirubah. Saltir akan mengeluarkan shockwave dalam radius 10 meter ya. Ini Mas Jul nggak tahu 10 meter itu seberapa ya, menghasilkan attack tuan AOE dan mengakibatkan knockback. Oh, bisa knockback. Jadi intinya kalau teman-teman sedang ini kan sering sekali ya user api itu kan lemah dengan jarak dekat karena dia tipis ya teman-teman ya, gitu ya. Dengan adanya Saltir ini misalnya kita rubah ke job misalnya Saltir ini di job 2 ya, kita sedang menggunakan job 1, dirubah ke job kedua, ini kita akan menghasilkan gelombang shockwave dan bisa mengakibatkan knockback ke lawan. Teman menerima 2,5% pengurangan damage selama 6 detik. Jadi intinya kalau ada teman ini juga bisa mendapat pengurangan damage ya teman-teman. Oh, ini juga semakin kuat Saltir akan semakin gede juga, meningkatkan damage 230% dari attack ya. Dan pengurangan damage 20%. Ini maksimalnya kalau misalnya bintang 3 merah ya teman-temanku ya. Bintang 3 merah. Kalau nggak salah ya bintang 3 merah ya, apa pelangi 3 ya ini ya, masih agak lupa untuk skillnya ini ya. Jadi kesimpulannya untuk si Saltir ini menurutnya Mas Jul oke punya untuk api ya. Jadi tim apinya nanti bisa diganti untuk si Rose-nya ya. Jadi menggunakannya adalah Eri, Ajisai api, lalu si Saltir, lalu yang kedua si Rose SP bisa ya, Rose SP bisa, Ixora juga bisa ya. Jadi Rose yang biasa masuk di assist ya teman-temanku ya, gitu. Ini soalnya bagus ini ya, skill pasifnya ya. Jadi meng-knockback lawan ya. Jadi istilahnya kalau kita dikeroyok bisa knockback lawan gitu ya. Tapi nggak tahu sih untuk ini ekspektasinya ya teman-teman ya, ekspektasinya kita nggak tahu nanti dalam kemunculannya. Ini hanya berekspektasinya ya, seperti saat dulu Mas Jul berekspekt itu yang saat Rimuru ya. Oke, untuk bacaan skillnya OP sekali. Ternyata setelah muncul kurang sesuai dengan ekspektasinya Mas Jul. Oke, lalu kita lanjut ke collab yang terakhir, itu adalah si Albedo. Ini dia adalah salah satu NPC di Overlord yang sangat OP. Apakah dia akan se-OP itu juga teman-temanku ya? Kita lihat. Dia adalah Sakubus ya kalau nggak salah, Sekubus. Oke, dari statusnya dulu. Wah, statusnya udah overpower sekali ya. HP 11.000, serangan 13.000, defense 3.000,
HP 2200 smash 200. Wah, ini kalau misalnya buat Asus bagus sekali nih buat Asus ini ya. Untuk misalnya bukan user role buat Asus. Oke, yang pertama skill aktifnya Wall of Jericho. Oke, setelah ketika diaktifkan ilusi tembok akan muncul. Oh, ini ilusi tembok. Yang kemarin Mas Jul kira itu akan seperti Diablo ya. Jadi silent, ternyata enggak. Meningkatkan attack tuan 15%, memberikan shield 20% dari attack. Wow, memberikan shield 20% dari attack teman-teman. Hebat. Jadi semakin tinggi attack semakin tinggi shield kita ya. Jika satu serangan melebihi 10% HP tuan, kemungkinan blok akan men-trigger blok. Pemulihan HP dan efek blok ini berkurang selama 6 detik. Slow musuh yang gila ini. Broken banget ini guys. Untuk yang albedo ini broken sekali ya. Slow musuh yang terkena hit 80%. Waduh. Wah, ini broken ini untuk yang si albedo ya. Ini user holy ini nggak usah dikatakan lagi, ini wajib ini. User holy wajib ya teman-teman ya. Walaupun nanti skillnya entah bagus atau enggak, tapi ini dari efeknya udah kelihatan sekali, ini wajib sekali ya. Ini jadi harus dipasang ini teman-teman untuk menanggulangi kelemahan holy, yaitu istilahnya tipis. Lalu untuk menanggulangi HP yang mudah turun ya. Ini jadi untuk istilahnya holy tank ini ya. Holy tank ini oke sekali untuk holy tank ya. Oke, skill pasifnya skill ini aktif ketika albedo di deploy. Setelah tuan tertrigger blok mendapatkan shield. Astaga, jadi setelah ini mendapatkan shield setara HP. Ya Allah, ini OP banget ini. Wah, ini kalau user holy ini parah, ini OP-nya ini gila ini semakin broken holy ini teman-teman. Jadi ini parah. Jadi kalau ini albedo dipasang aja ya teman-teman ya, asal bloknya tertrigger ya. Jadi intinya ini adalah untuk holy tank teman-teman ya. Jadi holy tank. Jadi buat teman-teman yang bikin holy tapi masuknya ke user tank, ini sangat wajib teman-teman ya. Meningkatkan hasil dari 1% HP teman-teman. Bayangkan aja kalau HP-nya 1 juta gimana itu. 100.000 shieldnya, gila. Aduh, ini nggak bisa terbayangkan teman-teman. Ini maksimalnya 8% ya. Kalau 1 juta 8%-nya berapa? 80.000 ya. Ya nggak, betul nggak? Kalau 8% itu dari 1 juta, enggak ya, 1 juta 1%-nya berapa sih? Oh, 10.000. 1%-nya 10.000, berarti 80.000, betul 80.000. Gila, nambah HP shieldnya 80.000, gila. Aduh, ini broken sekali nih ya. Kalau HP-nya 5 juta gimana? Oke, mungkin untuk konten kali ini sekian dulu ya teman-temanku ya. Bila ada salah kata atau salah penyampaian Mas Jul minta maaf. Jangan lupa dukung terus Mas Jul dengan cara like, komen, dan subscribe. Share video Mas Jul sebanyak-banyaknya. Oke, see you next time guys. Bye bye.